Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kepada teman-teman seprofesi. Jadi dalam waktu istirahat ini tidak ada kegiatan, tapi kita mencoba selalu berbuat yang menurut kita adalah positif. Nah, kami akan mencoba membahas mengenai lembur, dan khususnya kita sebagai tenaga konsultan ini tidak ada aturan yang spesifik mengenai kegiatan ini. Nah, kenapa kami tertarik untuk membuat konten ini dan berbagi kepada teman-teman? Yang pertama, bahwa aturan ini kami lakukan sejak kami sebagai konsultan, dan itu selalu kami masukkan di dalam agenda pada saat PCM. Jadi kami lakukan dengan resmi, bukan nanti berjalan baru kami berlakukan. Nah, kenapa ada istilah di dalam dunia konsultan yang tidak tahu dan banyak tidak tahu asal usulnya gitu loh. Ada istilah LS, malah ada yang menganggap itu adalah wajib. Ini ya kalau menurut saya agak keliru setelah kami membaca tentang undang-undang tenaga kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Nah, kami juga mencoba membaca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja tetap poin-poinnya ada, artinya tanpa membatalkan apa yang ada di Undang-Undang Nomor 13. Cuma di Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara spesifik menjelaskan. Nah, akhirnya kami tetap mengacu di Undang-Undang Nomor 13 karena tidak bertentangan. Nah, saya kira ya seperti itu, teman. Nah, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ini kami kutip dari saya hanya Google aja. Jadi teman-teman mau cari regulasi yang berhubungan dengan kegiatan kita sangat banyak di Google, dan itu saya kira sangat membantu di lapangan dan saya sangat rasakan. Jadi hilangkan itu LS yang tidak jelas dasarnya, dan saya jamin bahwa dengan memanfaatkan Undang-Undang Tenaga Kerja di samping legal, kemudian hasilnya insya Allah saya kira tepat gitu loh, tepat. Jadi saya kira mulai hari ini yang kebetulan membaca menonton konten ini, saya berharap mari kita beralih ke aturan yang resmi, legal, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang bias. Oke, terlalu panjang penjelasan, saya coba mulai. Jadi kami coba buka, kami sudah buka di sini. Jadi yang pertama, bahwa di Undang-Undang Tenaga Kerja yang menjelaskan tentang lembur adanya di pasal 78. Jadi ini undang-undangnya jelas, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dan sumbernya ada di bawah ini, www.hukumonline.com. Jadi saya kira yang sering main-main di internet sangat jelas. Nah, kami coba membaca dan mungkin penjelasannya ya saya justru membutuhkan suatu diskusi. Silakan ditanggapi di bawah. Nah, pasal 78 menjelaskan, satu, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh gitu loh, pekerja. Nah, pekerja itu kita masuk
buruh ya, maksudnya yang di bawah lah. Jadi kita juga masuk golongan tenaga kerja. Melebihi waktu kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat. Nah, ini ada pasal 77 ayat 2. Coba kita lihat apa isi pasal 77 ayat 2. Nah, ini pasal 77-nya. Ayat 2, waktu kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi. Ayat 1 ini setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Wajib berdasarkan undang-undang. Nah, ingat, orang atau badan usaha yang melanggar undang-undang itu melanggar undang-undang itu pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum ya wajib dilaporkan kalau dia tidak laksanakan. Nah, ini masuk pidana ya. Nah, kita bukan ahli hukum. Jadi untuk ayat 2, 7 jam 1 hari, 7 jam 1 hari, dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja. 7 jam ini dalam sehari, dan 40 jam dalam 1 minggu untuk pekerja 6 hari kerja, maksudnya dalam 1 minggu, atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, kita lihat ini ada angka yang sama, ada yang berbeda. Nah, 40 jam. Jadi dalam seminggu itu dikunci, harus maksimal 40 jam. Nah, jadi ada bekerja 8 jam berarti hanya 5 hari. Jadi ada yang kerja 7 jam itu sampai hari Sabtu maksudnya. Jadi kita ini saya kira ini kalau kita lihat di sini sudah kelihatan bahwa memang kita ada poin di situ. Selama ini kita bekerja 8 jam dan bekerja 6 hari. Nah, ini jadi sudah ada 1 hari bonus ini. Jadi baru membaca pasal 77 ini sudah ada bonus. Mestinya kita pada posisi di B ini kan B ini 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk pekerja 5 hari. Tapi yang kita selama ini 8 jam per hari tapi bekerja 6 hari. Jadi sudah ada 1 bonus ini kalau kita mau berdasarkan undang-undang, dan itulah dasarnya kita bekerja berdasarkan undang-undang. Oke. Kemudian saya kira sudah ya poin 2. Nah, harus memenuhi syarat. Nah, untuk poin 1A ada persetujuan pekerja serikat buruh yang bersangkutan. Jadi tidak bisa dipaksa maksudnya. Dan kemudian waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari. Jadi hanya 3 jam. Jadi ya ini kan sudah ada gambaran. 3 jam maksudnya setelah jam kerja sudah ditutup. Itu 3 jam berikutnya. Jadi kalau dia bekerja 8 jam, nah di jam ke-9 itu sudah lembur. Bekerja 7 jam berarti jam ke-8 itu sudah lembur. Itu maksudnya. Nah, paling tinggi 3 jam dari hari 14 dan 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Nah, itu. Jadi 3 jam per hari, 14 dalam 1 minggu. Jadi saya kira ini mengikat ini undang-undang. Kemudian pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja sehingga dimaksud ayat 1 wajib membayar upah kerja atau lembur. Nah, itu wajib, bukan sunnah. Nah, ini. Nah,
ketentuan waktu lembur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B tidak berlaku bagi sektor usaha yang pekerjaan tertentu. Jadi memang ada juga perusahaan yang tidak memberlakukan, tapi tetap ada kompensasi ya, seperti pekerjaan kalau di stop 8 jam tidak jadi itu tidak boleh. Itu tidak dihitung, tapi mereka sudah hitung secara akumulatif dan kelihatannya bukan di kita ini khusus mungkin kayak pabrik-pabrik apa segala. Nah, kemudian poin 4, ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 itu diatur dengan keputusan menteri. Nah, ini jadi bagaimana pengupahan terhadap lembur itu diatur dalam keputusan menteri. Nah, saya coba membuka keputusan menterinya ini, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, ini kan jelas semua. Saya kira dasar hukumnya ini jelas semua. Kita mencobalah, dan khususnya teman-teman yang tidak pernah gunakan dasar hukum ini, cobalah, dan insya Allah saya kira tidak kecewa. Menimbang, mengingat, saya kira tidak perlu dibaca ya, mempertimbangkan, memperhatikan, ya, kemudian memutuskan. Kita orang teh ini kalau baca begini yang nah, poin pertama, waktu lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam per hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Nah, jadi semua melebihi jam kerja. Ketika kita bekerja 8 jam per hari itu hanya 5 hari kerja. Ketika kita bekerja 7 jam per hari berarti kita sampai 6 hari kerja, artinya sampai hari Sabtu, Senin sampai Sabtu. Itu kalau 7 hari melebihi 7 jam dalam pekerjaan 6 hari itu wajib dilembur. Nah, pengusaha adalah, ini dijelaskan lagi nih, saya kira nanti dibaca sendirilah. Yang mana pengusaha kan ada, mudah-mudahan ada pengusaha yang tonton dan juga dia sebagai tenaga kerja. Nah, orang perseroan, nah perusahaan adalah tenaga kerja. Nah, ini yang perlu mungkin ya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa. Nah, kita ada di sini. Ya, jadi saya kira jelas bahwa kita ada di sini, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, pekerja adalah atau buruh. Jadi kita tenaga kerja bukan pekerja. Dengan menerima upah atau imbalan. Nah, upah adalah, saya kira tidak perlu ya. Kemudian di pasal 2, pengaturan waktu lembur berlaku untuk semua perusahaan kecuali bagi perusahaan tertentu, sektor usaha tertentu seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, kemudian perusahaan sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur sendiri dengan keputusan menteri. Jadi ada undang-undang tersendiri. Kemudian pasal 3 ayat 1, waktu kerja lembur hanya dilakukan paling banyak 3 jam dan dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Ini juga saya masih jujur belum menangkap secara rigid, karena di penjelasan berikutnya nanti Bapak lihat ternyata ada melebihi dari 3 jam.
Nah, ketentuan waktu lembur sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat, mingguan atau hari libur. Nah, jadi di ayat 1 ini bukan ya, di luar daripada hari libur dan hari libur resmi. Itu lain ketentuannya. Pasal 4, pengusaha yang mempekerjakan melebihi waktu kerja wajib membayar. Wajib membayar, ingat wajib. Jadi jangan pakai LS lagi. Itu ya tidak gimana ya. Baik pekerja yang masuk golongan jabatan tertentu. Nah ini ingat, tidak berhak atas upah lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. Ini kan sudah include di situ yang punya jabatan-jabatan ya. Nah ini di sini bisa miss khususnya yang jadi SE quality. Tapi coba kita dan saya berharap nanti mohon ada koreksi lah dari teman-teman gitu. Tentang pemahaman saya gitu loh. Nah, di poin 3 yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir. Nah, ini ingat ya, tanggung jawab sebagai pemikir. Ini sudah mulai agak ini. Kemudian perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan. Nah ini minta tolong dulu, ini kita mungkin saya mohon teman-teman tanggapilah gimana makna daripada ini. Jadi di sini harus kita benar-benar sepakat ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini perusahaan. Nah persoalannya nanti di sini muncul harus ada penafsiran yang kita sepakat, karena ya kami seperti ini kan ya, biasa leader, biasa SE, biasa quantity quality. Saya pikir ini yang dimaksud. Tetapi tunggu dulu, apakah berlaku untuk konsultan atau gimana? Jadi ya seperti itu. Jadi saya minta teman-teman ada tanggapan. Kalau menurut saya bahwa berbicara perusahaan, kalau andainya perusahaan yang kita ikuti atau konsultan yang kita ikuti atau yang minta maaf saya tidak singgung kontrak, padahal kontraktor juga berlaku. Kalau andainya perusahaan kita, nah kontraktor bekerja sampai malam, ya itu tadi pelaksananya, perencana dalam hal ini dia di lingkup perusahaan itu sendiri, kemudian pelaksana dan pengendali gitu. Nah, saya kira ya itu berlaku. Tetapi begitu juga di konsultan, kalau perusahaan kita, perusahaan konsultan maksudnya itu membutuhkan kita bekerja lebih, itu tidak ada hitungan. Saya contohkan, kalau di kontraktor dia mengaspal malam kan, tapi itu perusahaan kontraktor. Kemudian konsultan gimana? Nah ini perlu kita bahas bersama gitu loh. Sinilah poinnya. Nah kemudian kalau perusahaan kita, ini kan poin 3 ini, pemaknaan yang secara langsung. Kalau andainya perusahaan kami, perusahaan konsultan membutuhkan kita kerja malam, contohnya apa? Ya harus menyelesaikan laporan dengan batas waktu lebih cepat. Nah kalau kita perhitungkan tidak mungkin kalau kita tidak begadang. Nah itu tidak dihitung lembur oleh perusahaan kita gitu loh. Saya kira paham kan? Tapi kalau kontraktor, yaitu perusahaan siapa gitu loh. Begitu juga kalau konsultan lembur, kontraktor kan tidak masuk. Kontraktor lembur, ya orang-orang kontraktor. Ya yang saya pahami, mohon ditanggapi. Saya kira sangat untuk memperkaya dan mungkin kita lebih terarah. Dan minta maaf, saya selama kalau jadi SE, ini poin Undang-Undang nomor 13
saya masukkan dalam satu agenda di bahan presentasi saya. Dan alhamdulillah mungkin ya daerahnya khususnya jadi kami di NTT, Ambon dan tempat-tempat lain lah. Cuma memang di Makassar kemarin ini nggak tahu PCM sudah selesai baru kita masuk. Jadi terpaksa dipercepat pada saat di lapangan poin-poin tertentu, dan mungkin pemahamannya bahwa dianggap ini sudah oke. Saya kira itu ya. Nah, kemudian pasal 5, perhitungan upah kerja lembur berlaku semua perusahaan kecuali bagi perusahaan padat. Nah, itu saya kira itu ya. Kemudian pasal 6, untuk melakukan kerja lembur harus ini penting juga nih. Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha. Pengusaha harus ada surat, ini tanda bukti, perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja, tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi harus ada imbal balik. Pengusaha ini tidak boleh perintah seenaknya, ya harus ada persetujuan. Dan saya kira persetujuan ini muatannya apa? Ada dua mungkin, ya mampu tidak secara fisik. Kemudian yang paling penting ya cocok enggak secara keuangan, mengacu enggak ke undang-undang tenaga kerja gitu. Walaupun mengacu itu juga tidak bisa dipaksakan berdasarkan pasal 6 ayat 1 Keputusan Menteri 102 2004 gitu. Ingat, tidak ada paksaan di sini. Mau cocok nilainya mau apa, kalau orang sakit gimana gitu loh. Jadi saya kira ini penting ya. Nah, kemudian perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana ayat 1 dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani pekerja yang bersangkutan dan pengusaha. Jadi ada kesepakatan bersama, harus tanda tangan semua lah. Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus membuat daftar pelaksana pekerja lembur, memuat nama pekerja atau tenaga kerja dan buruh yang bekerja lembur dan lama waktu kerja lembur. Jadi harus disepakati pada waktunya. Perusahaan yang mempekerjakan buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan untuk istirahat, memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih. Nah, ini ada lebih ini, ternyata kan di undang-undang ini juga ada kata lebih dari 3 jam. Tinggal kita memaknai lah itu, karena saya cari penjabarannya tidak ada. Tetapi di sini 3 jam atau lebih, artinya 3 jam atau lebih itu memungkinkan. Memang di jam keempat itu luar biasa kelipatannya. Ada nanti perhitungannya. Jadi ini juga penting nih. Jadi minimal ya susu beruang lah. Saya kira itu temannya. Nah, pemberian makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C tidak boleh diganti dengan uang. Ini penting juga, jangan sampai ada yang meminta uangnya karena dia dibungkus dari rumahnya. Ini tidak boleh diganti dengan uang. Ini berdasarkan undang-undang. Nah, jangan cincau lagi. Karena kalau kita tidak taat di aturan, itulah mulai bias gitu, buku atur. Nah, kalau uang itu kan ada makanan 10.000, kita bisa makan 5.000 Indomie boleh. Jadi itu maknanya. Jadi ini kan ada batasan kalorinya. Dikasih uang dia beli Indomie. Ini bercanda, sekedar bercanda. Saya kira itu temannya. Nah, kemudian di pasal 8, perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara berhitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. Nah, ini apa dasarnya? Sebentar kamu buka. Nah, kenapa salah? Maksudnya ini sudah hitungan, sudah mempertimbangkan 7 jam kerja, 8 jam kerja, 40 jam dalam seminggu,
Oh, itu sudah dihitung sehingga memunculkan. Jadi nanti tinggal inilah nilai lembur dalam 1 jam. Pokoknya dikali saja 1/173 kali upah sebulan. Itu sudah tepat itu. Bagaimana nanti uraian sampai muncul. Artinya gini, di jam pertama kan dibayar 1,5 jam. Ada juga yang memperlakukan 2 jam itu kalau untuk pekerja yang 6 hari. Tinggal 2 kali 1/173 kali gaji pokok, termasuk nggak tahu kayaknya ada juga tunjangan gitu loh. Pokoknya gaji lah, kan kalau buruh kan nggak ada tunjangan. 1/173 dikali gaji pokok, nah, itulah. Nah kalau 1 jam pertama lembur itu kali 1,5. Jadi tinggal 1 kali 1,5 hasil dari gajinya tadi. Maksudnya 1/173 kali gaji pokoknya per hari berapa? Gitu. Ya, jadi tinggal dikalikan per bulan ini gaji bulanan berdasarkan upah bulanan. Artinya kalau dia bekerja berapa ya, 7 hari 5 hari, yang jelas 40 jam kan. Kalau dia bekerja 5 hari berarti dalam 1 minggu itu dia 21 hari. Kalau dia bekerja 6 hari berarti dia 29 berapa ya? Kan ada pengurangan dari hari Minggu itu. Itu cara mengalinya. Mungkin lebih jelasnya nanti di ini. Nah, dalam hal upah pekerja buruh dibayar secara harian, di harian ya. Jangan LS itu per bulan. Maka perhitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 bagi pekerja buruh yang bekerja 6 hari. Ya ini tadi 25 hari kalau yang bekerja 6 hari kan. Kemudian yang bekerja 5 hari hanya 21 bagi pekerja dalam 1 minggu. Nah, dalam hal upah pekerja buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 bulan terakhir. Nah itu. Jadi dia berdasarkan ini pengalinya ke gaji bulanan ya. Nah itu tinggal mengalikan. Kalau dia bekerja 6 hari tinggal 25 kali gaji pokok, itulah nilai per bulannya. Kalau yang bekerja 5 hari inilah 21 kali gaji pokok, itulah baru dikalikan nanti langsung dibagi 173, tinggal dikali jam-jamnya nanti. Oh saya jam kedua saya. Oke, kemudian dalam hal pekerja buruh kurang dari 12 sebagaimana yang dimaksud, maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata. Pasal 10 dalam hal ini perhitungan yang sudah ini, yang mungkin nantilah dibaca, terlalu panjang nanti. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih dari kecil 75%, maka dasar perhitungan lembur 75%. Ini tertentu. Nah, pasal 13, cara hitung kerja lembur sebagai berikut. Nah, ini apabila kerja lembur dilakukan untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 kali upah sejam. Nah itu ya. Untuk jam pertama ini maksudnya kalau dia kerja 6 jam berarti jam ketujuhnya upah setiap jam lembur berikutnya harus dibayar upah 2 kali upah sejam. Apabila lembur dilakukan pada hari istirahat atau minggu dan atau libur resmi, waktu kerja 6 hari, kerja 40 jam, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali. Nah,
sejam, dan jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam lembur ke-9 ke-10, nah ini ternyata bisa dibayar 4 kali sejam. Nah itu sejamnya itu tadi. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, 3 kali upah sejam lembur. Hari terpendek maksudnya hari Jumat, itu kan harus ada waktu sholat, ada waktu apa sini. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat minggu atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, maka perhitungan upah lembur untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-10 dibayar 4 kali upah sejam. Pasal 12, bagi perusahaan yang telah melaksanakan dasar perubahan lembur yang nilainya lebih baik dari keputusan, maka perhitungan lembur tetap berlaku. Jadi kalau ada perusahaan, wah ternyata ini hitungannya tenaga kerja kecil, silakan aja, tapi kalau di bawah jangan coba-coba. Nah, pasal 13, dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya lembur, maka yang berwenang adalah pengawas ketenagakerjaan kabupaten. Jadi ada semua. Kalau umpamanya, wah ini hitungannya kok begini, udah tenaga kerja gini kok, nah, harus ke pengawas kabupaten. Nah, apabila pengawas kabupaten dimaksud, maka apabila salah satu pihak tidak menerima penetapan pengawas tenaga kerjaan sebagai pengawas satu, maka dapat meminta penetapan ulang kepada provinsi. Jadi intinya pengawas kabupaten tidak ketemu, masih ya langsung ke provinsi. Nah, ada 2 kabupaten yang berbeda tapi satu provinsi, yang berhak adalah pengawas provinsi. Nah, apabila salah satu poin dari ketiga di atas, maka kita minta langsung ke Kementerian Tenaga Nah, pasal 14, dalam hal terjadi perbedaan besarnya lembur perusahaan yang lebih dari provinsi, maka yang berwenang menetapkan upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan kalau sudah melebihi dari satu provinsi. Pasal 15 ini hanya menjelaskan Kepmen 72 tahun 84, dasar perhitungan lembur. Nah, setelah keputusan kerja nomor 608989, ini kan 84 ini 89, maka ini lagi tidak berlaku. Yang perhitungannya bisa 9 jam sehari dan 54 seminggu itu sudah tidak ada. Dan kemudian Permen tentang waktu kerja 5 hari seminggu dan 8 jam sehari dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini Job Nuawea berarti orang Ambon ini. Yakob Nuawea ditetapkan, ini orang Haruku tahun 2004. Ya, saya kira itu ya teman-teman, dan kami mohon tanggapan, ada beberapa seperti ini perlu pemikiran bersama gitu. Artinya kalau perusahaan kita yang menunjuk oke, tapi kalau perusahaan di luar dari itu ya dulu kita kan tidak digaji sama dia itu. Nah, kemudian ada hitungannya. Kenapa tadi? Jadi ketentuan lembur ini dan Kemenpras tahun 2004 itu yang tadi kali sampai 1/173. Kalau bunyinya ini sama yang saya baca tadi, cuma di sini lebih. Nah, ini upah 1 jam lembur sama dengan 1/173 kali upah sebulan. Nah, ini dasarnya. Artinya supaya kita mudah. Nah, sekarang gaji saya berapa gitu loh, gaji pokok ya, jangan masukkan apa segala semuanya itu.
kali 1/173. Nah, jadi ada angka bisa kita pegang. Nah, kalau umpamanya kita lembur di jam pertama, tinggal kasih 1,5. Ketika di 2 jam dikali dengan 2. Jadi, nah kita contohkan 1 tahun 52 minggu. Ini dasar perhitungannya. 1 bulan 52 dibagi 12, perhatikan 4,33 minggu. Total jam kerja per minggu adalah 40 jam. Nah, total jam kerja per bulan 40 kali 4,33. Nah, muncul 4,33. Ini 1 bulan 52 dibagi 12. Ini berarti 40 minggu. Nah, ini 40 kali 4 173,33 yang kemudian dilakukan pembulatan menjadi 173. Paham kan? Ini kenapa muncul harus 173, dasarnya dari sini. Jadi saya kira kalau ini semua kita pahami, apalagi kalau kita pegang materinya, apalagi kita pegang ini, carilah di Google, saya kira judulnya udah jelas. Siapa mau bicara? Nah, itu semakin tinggi jabatannya, kita diproyekkan PPK. Nah, kalau PPK sendiri tidak paham, wah itu namanya saya kira perlu belajar lagi. Nah, inilah banyak kita hadapi. Konsultannya tidak mengerti, kontraktornya tidak paham, PPK-nya pun tidak pernah lihat-lihat. Ini perlu. Jangan cuma gradasi kepadatan itu sudah kita anggap itu sudah milik kita loh. Karena kita sudah belajar berapa puluh tahun lalu tuh. Kuliahnya lagi di zamannya saya, waduh, alhamdulillah saya masih dapat 6 tahun. Teman-teman banyak ya 14 tahun lah. Rata-rata di zamannya saya 6 dengan 7 gitu. Padahal sudah ada sistem DO gitu. Jadi saya kira perlu, ini ilmu yang paling penting, ini akhir dari perjuangan ada di sini. Jangan bahasa LS, ya bagus. Nah, coba ya. Maka hasil akhir didapat menghitung per jam. Perhitungan tertera pada kotak di atas. Nah, sebagai contoh misalnya penghasilan sebulan adalah 1.529.000. Maka untuk upah lembur 1 jam backup ini 8,838. Nah, itu pada jam pertama. Kalau jam kedua gimana? Jam ketiga gimana? Jam keempat bagaimana? Coba angkanya ini. Nah, ini kan teman-teman harus kali 10 kan. Nah, kalau dikali 10 ini adalah 8.838. Kalau kali 10 berarti 80.000. Itu minimal tuh ya. 80.000. Itu kalau hanya 1 jam. 80.000 kali berapa hari ya? 80.000 kali tadi ini 25 ya. 25 kali 80.000 berapa itu? Ya kita harus berhitung supaya teman-teman jangan bahasa LS. Ya sebenarnya sedikit mungkin banyak teman-teman kalau di grup saya bilang haram itu LS. Iya, karena ini yang saya lakukan, ada dasar hukumnya. LS, boleh LS, tapi berdasarkan ini gitu loh. Masih ada bahasanya satu, tapi silakan cari sendiri. Ada yang membolehkan tentang kesepakatan. Coba ya, 88.000 kali 25. Lah itu 1 jam aja itu sudah 2.209.500. Coba 1 jam saja. Nah sekarang selama ini taruhlah enggak usah lah tiap hari lembur, kita ambil kita ambil ya 30% lah. Nah, coba ya, tunggu dulu kali 0,3
3 itu 662.000. Itu coba teman-teman ini berhitung, pernah enggak hanya 1 jam? 662.850. Pernah enggak? Coba anggaplah, nah kalau rata-rata ngaspal itu kan yang 4 jam lah, 4 jam ya 2,6. Ya saya kira sudah sangat lumayan ya, dan itu halal berdasarkan undang-undang. Apalah yang persoalan itu. Jadi saya kira teman-teman harus menyadari bahwa ternyata ada yang lebih, dan ini kami perhatikan di khususnya NTT, karena memang di sana itu kami belajar dari sisi administrasi. Minta maaf di tempat-tempat yang pernah saya tempati, di NTT itu luar biasa administrasinya, luar biasa di lembaga balai Satker PPK itu, kemudian di konsultan P2JN itu berfungsi. Kelihatan kalau kita PCM itu antara P2JN dengan fisik agak berbeda, tapi bukan berbeda yang ya semuanya punya argumen yang masuk akal. Balainya pun demikian. Saya kasih contoh, pernah kami PCM karena yang mau melakukan presentasi bukan original, itu harus ganti dan prosesnya 2 minggu. Jadi kita tunggu 2 minggu karena itu aturannya. Itu dari balai yang saya kira asik lah. Mudah-mudahan tidak berubah dan coba-coba di sana. Bukan saya ingin dan saya memang agak lama di sana karena itu tadi. Nah ini ya, ini nilai. Lalu kemudian yang pertama dibayar 1 kali 1,5 kali upah per jam. Nah upah per jamnya ini tadi sudah. Ini kan cuma contoh. Nah ini, jadi tinggal kali-kali gitu aja. Setiap jam. Jadi ini untuk jam pertama ya. Kemudian jam kedua dikali 2. Nah, itu, kali 2 ini. Jadi bukan karena 2 jam. Jadi ini 1, kemudian di belakangnya 2, 4. Aduh, jadi yang saya sampaikan tadi itu 2,6 itu kecil karena pengalinya hanya ini tadi 1173, belum kali 2, belum kali, jadi insyaallah. Dan yang enaknya secara hukum jelas itu legal, dan saya kira mudah-mudahan menurut agama juga itu halal. Itu ya, saya kira 3 kemudian jam ke depan dibayar 3 kali upah sejam. Nah, jam ke-9 ke-10 berarti kan bisa lewat itu 4 kali. Jadi 1 kali aja tadi saya hitung nanti. Nah itu tadi, luar biasa Pak, hitung sendiri. Nah, apabila libur resmi jatuh pada hari terpendek perhitungan ini ada semua lengkap. Untuk waktu tenaga kerja 5 hari kerja 40 jam ini juga lengkap. Bagi perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik dari keputusan menteri, maka perhitungan upah lembur itu tetap berlaku. Oke, jadi teman-teman, saya berharap teman-teman seprofesi mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat jangan lupa like, subscribe, karena masih banyak regulasi yang akan saya bikin konten. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.